Arema semakin terpuruk 3 kali kalah dan ini menjadi tim yang menurut gue paling lemah ya. Lemah dalam sisi segala hal. Madura United menghadapi Persis Solo. Ini pertandingan terbanyak terjadi gol dalam pertandingan ini. 7 gol tercipta. Jadi pertandingan paling hujan gol ya. Sudah mulai terasa bahwa ketika pertandingan ketat menghadapi tim yang bagus, Persija mulai keteteran. Ini harus dicermati juga. Apakah ada solusi lain? Di atas kertas semuanya indah, di atas kertas semuanya sempurna, meskipun dalam kenyataannya tidak sesuai dengan ekspektasi kita. Tinggal bagaimana kita menyikapinya. Kali ini gue akan membahas mengenai review Liga Indonesia atau BR Liga 1 pekan keempat, di mana cukup mengejutkan, ada 36 gol tercipta, banyak gol yang tercipta dalam sebuah pertandingan. Tentunya rata-ratanya cukup tinggi ya, dalam 9 pertandingan ada 36 gol yang tercipta, berarti bisa dikatakan 4 gol per pertandingan terjadi. Dan juga hanya Dewa United, tim yang belum pernah kalah hingga pekan keempat, dan juga ada 3 tim yang belum pernah menang hingga pekan keempat. Ini mengejutkan, tim-tim besar. Persib Bandung, Arema AFC, dan juga Bayangkara Presisi Indonesia FC yang masih berada di dasar klasemen. Nah, Dewa dengan poin 10 di posisi pertama, sedangkan Bayangkara di posisi 18 dengan 0 atau 0 poin. Ya, gue mau bahas beberapa pertandingan singkat-singkat. Semoga bisa mewakili perasaan supporter ya, karena banyak yang cukup positif ketika gue membuat konten tentang Liga 1 seminggu sekali, tapi banyak yang suka. Terima kasih. Kalau mau masukan, silahkan tulis di kolom komen. Dewa United menghadapi Persik Kediri. Ini kemenangan ketiga Dewa United. Mereka menang dengan skor 3-0. Kemudian Alex Martin kembali mencetak 2 gol. Nah, sekaligus menjadi top skor di laga ini atau di Dewa United dengan 5 gol dalam 4 laga yang sudah dimainkan oleh Alex Martin. Ini pembelian yang cukup efektif dan tepat ya bagi manajemen Dewa United. Terus masuknya Ricky Kambuaya juga membuat lini tengah dari Dewa United ini semakin kuat. Dalam arti stabil. Dia sebagai gelandang yang mengatur ritme ketika menyerang dan bertahan. Kemudian juga kekuatan ya, daya serang yang cukup bagus karena dia memiliki kemampuan menjelajahin juga cukup bagus ya, Ricky Kambuaya. Nah, sedangkan Persik Kediri ini harus kalah 2 kali kembali di partai away. 2 kali partai away, 2 kali kalah. Sedangkan satu kali menang, 1 kali seri di kandang sendiri. Jadi memang tim tradisional ini masih belum bisa meraih poin di kandang lawan. Itulah Dewa United menghadapi Persik Kediri. Kemudian pertandingan lainnya adalah Arema menghadapi Bali United. Arema kalah 1-3 menghadapi Bali United. Ini sepi banget nih. Arema main di kandangnya Bali, tapi memang tidak ada Aremania yang hadir. Mungkin 100 orang ya yang hadir. Kemenangan kedua Bali United secara beruntun setelah mereka mengalahkan Madura United di pekan ketiga. Ini langkah yang cukup bagus bagi Teko dan juga manajemen Bali United untuk bisa keluar dari tekanan supporter untuk take out ya. Arema semakin terpuruk 3 kali kalah dan ini menjadi tim yang menurut gue paling lemah ya. Lemah dalam sisi segala hal di musim ini. Meskipun Bayangkara di posisi paling buncit, tapi Arema di posisi ke-17 klasmen ini tidak menggambarkan sebuah tim besar atau tim yang ingin menang gitu. Jadi menurut gue Arema tim paling lemah musim ini sejauh ini hingga pekan keempat. Mereka mencetak 6 gol, kebobolannya 12 gol. Dan 6 gol ini diciptakan oleh satu orang bernama Gustavo. Jadi Gustavo suruh ngangkat terus, ngangkat Arema. Sampai kapan dia mampu? Nah, ini yang menarik kan. Jadi 6 gol, kebobolan 12 gol, defisit 6 gol. Tapi 6 gol itu hanya satu orang yang menciptakan gol. Jadi memang secara kedalaman skuad Arema jauh menurun. Ini harus berbenah kalau tidak ingin degradasi. Atau pengen degradasi? Nah, ini beda persepsi. Oke, Teko cukup aman. Kuncinya adalah ketika ada Elias Dolah di lini belakang. Semeton Dewata cukup bagus, kuat, tinggi, punya visi, bisa membaca serangan, bisa belap serangan.
Kemudian memiliki Muhammad Rashid. Ini yang menggantikan Brawan Nuri. Menurut gue ini kunci juga. Kejelian dari manajemen mengambil Muhammad Rashid. Sudah tahu sepak bola Indonesia, pernah main di Persib dan juga adaptasinya cepat bersama dengan Bali United. Jadi ini Bali membuat mereka naik ya. Dan mereka 2 kali menang. Cukup bagus prosesnya. Pertanyaan berikutnya adalah Persita Tangerang. Wah, ini Persita, tim yang tidak pernah dilihat, tidak dibahas, tapi justru mengejutkan. Karena Persita Tangerang saat ini berada di posisi 2 klasmen sementara dengan 3 kali menang, 1 kali kalah. Dan mengalahkan Persija Jakarta. Wah, ini gol yang, pertandingan ketat banget ya. Jadi Persita ini sudah menang 3 kali, guys. Menang menghadapi PSIS 2-0, Rans 1-0, Persija 1-0. Jadi mereka pelan-pelan tapi pasti berada di posisi kedua di bawah Dewa United. Ini kekalahan pertama Persija, jadi rame nih. Thomas Doll juga mulai mendapatkan tekanan karena yang gue tahu Ferrari masuk ke pendidikan polisi selama 3-4 bulan jadi tidak tampil. Hansa Muyama cedera, jadi krisis di lini belakang. Nah, sudah mulai terasa bahwa ketika pertandingan ketat menghadapi tim yang bagus, Persija mulai keteteran. Ini harus dicermati juga. Apakah ada solusi lain? Adakah pemain versatile yang bisa bermain di lini belakang? Nah, kita akan melihat. Itulah bagaimana Thomas Doll akan diuji kali ini. Ya, ini gol tunggal Esal Muhrom ya di menit ke-80-an. Membuat 3 poin penting penentu kemenangan dan ini bagi pelatih Luis Duran dari Chile. Ini satu adaptasi yang cukup cepat bagi pelatih yang baru pertama kali menangani tim Liga 1. Langsung berhasil membawa Persita yang adem-adem saja, tidak banyak bintang, mereka bisa berada di posisi kedua. Kita akan melihat sejauh mana mereka konsisten ya. Ya. Hanya saja memang ada satu catatan dari gua, Persita 4 laga baru 4 gol. Nah, ini poinnya 9 peringkat 2 tapi hanya 4 gol. Minim kreativitas, minim gol. Ya memang sepak bola sekarang kalau yang penting 3 poin menang kan, tapi ya ini harus dibenahi juga lini depan mereka, tidak setajam tim-tim papan atas lainnya. Kalau gue bisa bandingkan dengan Dewa aja, Dewa sudah menciptakan 8 gol. Sedangkan peringkat ketiga Borneo sudah menciptakan 7 gol. Peringkat keempat PSIS Semarang sudah menciptakan 7 gol. PSM peringkat kelima 7 gol. Sedangkan Persita baru 4 gol. Ya, ini PR dari Luis Duran adalah bagaimana mempertajam lini depan. Masih panjang liga. Berikutnya pertandingan yang tidak kalah menarik, 6 gol tercipta, deg-degan semuanya. PSM Makassar menghadapi Persib Bandung. Salah satu big match atau grade partita di pekan keempat. PSM berhasil menang 2 kali beruntun. Mereka mampu kembali ke papan atas setelah sempat kalah di kandang. Mereka akhirnya menang 2 kali beruntun, membuat mereka kembali ke performa terbaik, kepercayaan diri mereka. Ini Persib memang hancur lebur ya ditinggal Luis Mia. Yaya Sunaria tidak bisa membawa Persib untuk tidak kalah banyak gitu. At least harusnya bisa menahan imbang seri. PSM itu prestasi bagi Persib ketika mereka carut marut. Justru makin hancur. Masa tertinggal 0-3 di babak pertama, ini jarang terjadi bagi Persib Bandung Maung Bandung. Aya naon Persib, ya 4-4-2 yang dibawa oleh Yaya Sunaria tidak berjalan dengan baik. Justru counter. Seperti video gue sebelumnya, gue katakan Persib kelemahannya adalah di lini belakang. Dan kembali mereka kebobolan 4 gol di pertandingan kali ini. Ini kacau, lini belakang lemah. Harus segera ada perubahan strategi pelatih atau gue nggak tahu kenapa lini tengah bagus, lini depan bagus. Entah ada apa dengan Persib Bandung. Ini sepertinya bukan teknis tapi non teknis. Lini tengah Persib keteteran ketika menghadapi 2 pemain yang bermain menurut gua sangat bagus banget ya. Akbar Tanjung, ini pemain PON DKI, pernah main di Cilegon United, Martapura kalau nggak salah, Badak Lampung, dan main di PSM. Sudah 30 tahun tapi bagus. Akbar Tanjung, nomor 45, dan juga Arfan, nomor 48. Ini dua pemain ini selalu berhasil membuat stres Mark Locke ya. Tapi Mark Locke biarpun bagaimana mampu memperkecil ketertinggalan menjadi 2-3 dengan tendangan gol yang indah ya. Gol terbaik pekan ini sebetulnya. Hanya saja ada gol dari Andi Harjito. Ini pemain yang dipinjamkan dari Borneo
mendapatkan gol di PSM Makassar Segi 4-2. Bobotoh kembali sedih, sedangkan pendukung PSM yang sudah deg-degan bisa tersenyum dengan kemenangan 4-2 di akhir laga. Jadi Persib terpuruk di peringkat sabaraha, Persib Persib Bandung di peringkat ke-16. Jarang pisan terjadi ini. Sedangkan PSM naik ke peringkat 5. Oke. Sok, gancang ceharnya Persib cepat sembuh. PSM top kembali dengan banyak gejolak di supporter tidak mau hadir, kemudian sudah mulai terbaca, tapi Bernardo Tavares kembali membawa PSM menuju ke jalur kemenangan. Berikut pertandingan adalah Persebaya Rans Nusantara 2-2. Ini pertandingan yang seru ya, karena Persebaya tertinggal dulu 1-2. Aji Santoso juga tidak tenang menghadapi Rans yang nothing tulus bermain sangat bagus. Persiapan hanya 2 minggu, pelatih yang diambil dari Arema, katanya gagal di Arema, tapi cukup sukses. Ini ada peran dari Hamka Hamzah juga sebagai manajer player. Dan non-teknis mampu dikemas dengan bagus, sehingga teknisnya bisa tertutupi. Kalau menurut gue itu Rans ya. Ya ini Persebaya terhindar dari kekalahan, lagi-lagi tanpa Bruno Moreira, Persebaya bagikan sayur tanpa garam. Bagaikan PSG tanpa Mbappe sepertinya ya. Jadi sangat-sangat pengaruh, mereka tidak terlalu banyak efektivitas serangan atau variasi serangan. Jadi mudah dibaca oleh anak asuh Almeida. Udah unggul 2-0, sayang sekali Almeida tidak bisa membuat tenang timnya, kebobolan 2-2 melalui gol dari Paulo Victor ya, menit ke-80-an kalau nggak salah, sehingga kedudukan menjadi 2-2. Nah di sini gue mesti melihat ya, Coach Aji Santoso ini kehilangan sosok-sosok penting di lini belakang. Koko Ari yang pindah ke Madura United, kemudian sosok dari Rizky Ridho yang pindah ke Persija. Ini penting banget sebetulnya untuk lini belakang dari Persebaya. Pemain asing, pemain lokalnya tidak bisa dikemas atau dikolaborasi dengan bagus musim ini. Jadi lini belakang kembali masih menjadi masalah besar bagi Persebaya. Persebaya sudah kebobolan 7 gol loh. Baru ciptakan 6 gol, kebobolan 7 gol. Catatan bagi Bajul Ijo harus segera membenahi lini belakang. Karena di dalam 3 pertandingan terakhir, Coach Haji gagal menang ya. 1-1 menghadapi Barito, kalah 0-2 menghadapi PSIS, kemudian 2-2 menghadapi Rans. Jadi lampu kuning Coach Haji harus segera bangkit, Bajul Ijo. Mereka sekarang masih terpuruk di posisi 12. Oke, kita masuk ke pertandingan terakhir yang akan gue bahas, yaitu Madura United menghadapi Persis Solo. Ini pertandingan terbanyak terjadi gol dalam pertandingan ini, 7 gol tercipta. Jadi pertandingan paling hujan gol ya. Dramatis juga, nah, di mana Madura sempat unggul 4-0, kayaknya wah Persis Solo digeprek habis 4-0 tanpa perlawanan. Semua orang sudah yakin wah bakal nambah lagi atau sudahlah bubar aja gitu. Maksudnya pulang aja udah kalah gitu. Tinggal pasti menang gitu. Ternyata ada duo Spanyol, Roni dan Fernando Rodriguez ini mampu memulihkan keadaan. Di injury time 3 gol tercipta membuat Madura United harus kebobolan 3 gol. Ini satu hal yang catatan buruk ya. Tidak boleh seperti ini juga. 3 menit 3 gol di injury time. Ini kalau yang punya sakit jantung bisa gak kuat jantungnya ini. Beruntung mereka mampu menang dan penampilan penjaga gawang Gianluca Pandenuwo ini menjadi sorotan. Kenapa bisa kebobolan 4 gol. Persis Solo cukup banyak ya teman-teman. Kita lihat sudah kebobolan 9 gol dari 4 pertandingan. Dan mereka masih terpuruk di posisi kebobolan 10 gol dalam 4 pertandingan. Mereka saat ini di posisi ke-14. Nah ini kemenangan penting bagi Laskar Sape Kerap, Madura United. Mereka langsung berada di posisi ke-6 dengan poin yang sama bersama dengan Barito Putra, PSM, dan juga PSIS Testa Borneo. Jadi peringkat 3 hingga peringkat ke-8 poinnya sama 7. Jadi sangat ketat. Dan Madura sebetulnya materinya menurut gue bagus ya. Seperti yang gue bahas di video sebelumnya, Madura ini bagus. Hanya saja memang inkonsisten. Seperti halnya nyaris saja mereka kehilangan kemenangan. Beruntung mereka masih menang 3-0 di kandang sendiri. Oke, itu
review gua di pekan keempat. Jadi menurut gua wasit juga sudah ada perbaikan, tapi tetap harus disorot terus karena tidak merata semuanya, masih banyak yang kurang. Tapi jangan sampai wasit yang sudah bagus jadi ikut jelek gitu ya. Terus juga Gustavo asal Arema masih menjadi top scorer sementara dengan 6 gol dari 4 pertandingan. Sayangnya Aremanya masih terpuruk di posisi 2 dari bawah. Bayangkara juga harus segera bangkit, ini tim yang pernah menjadi juara Liga 1 masih terpuruk di posisi 18 dengan belum pernah satu kali pun menang. Satu-satunya tim yang pernah menang. Tiga tim. Salah satu dari 3 tim yang belum pernah menang selain Persib dan juga Arema serta Bayangkara. Oke, itu review gua, semoga semakin rapi wasit, asisten wasit, terus pertandingan juga semakin bagus, menghibur dan Liga 1 semakin rapi ya. Meskipun kita harus sabar. Nah, untuk pekan ke-5 menurut gua ada beberapa partai yang wajib dan harus ditunggu ya. Ini pertandingan antara Bali United menghadapi Dewa United. Wah. Terus pertandingan antara Persija menghadapi Persebaya. Ini akan menarik. Dan juga yang tidak kalah menarik untuk kita simak adalah bagaimana pertandingan antara PSIS menghadapi Borneo. Ini 2 tim yang juga keras ya. Kita akan bahasnya itu tentunya di review ke-5 dari Liga 1. Terima kasih sudah menyaksikan Tes10 TV. Yo Nugroho sign out. Bye.